Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini dia Doapedia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ampunilah kami, kedua orang tua kami, guru-guru kami, dan segenap kaum muslimin. Kami berlindung kepadamu dari kekufuran, dari kefakiran dan kemiskinan, dari siksa alam kubur dan siksa api neraka. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, dan rezeki berkah melimpah ruah. Anugerahkanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan peliharalah kami semua dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat YouTube, membaca Al-Quran adalah salah satu ibadah yang sangat dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bahkan pernah bersabda, bacalah Al-Quran karena kelak dia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang rutin membacanya pada waktu hidup di dunia. Secara umum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita merutinkan membaca Al-Quran. Namun dalam beberapa hadis beliau, secara khusus pula beliau menganjurkan membaca beberapa surah dan ayat pilihan seperti surah Al-Mulk, surah Al-Kahfi, surah Yasin, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas, dan juga ayat kursi. Dan ketika menganjurkan membaca surah-surah pilihan ini, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menyertakan rahasia keutamaannya agar kita bersemangat mengamalkannya. Nah, para sahabat, ini dia Doapedia Channel. Di antara surah-surah pilihan yang juga dianjurkan dibaca dan dirutinkan adalah 4 surah pendek di penghujung juz 30, yakni surah Wasyamsi, surah Wal-Lail, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Keempat surah pilihan ini dianjurkan dibaca setiap hari pada waktu asar menjelang maghrib dan memiliki rahasia keutamaan yang dahsyat pula. Para sahabat, ini dia Doapedia Channel. Sebelum kita lanjutkan, kembali saya mengajak para sahabat, bagi yang belum subscribe, silakan mengklik tombol subscribe terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa para sahabat mengklik pula tombol loncengnya, tombol like atau tombol suka, dan juga tombol share atau tombol bagikan untuk membagikan video ini kepada sahabat lainnya. Dan paling istimewa untuk para sahabat yang telah subscribe, terima kasih tak terhingga saya aturkan. Semoga para sahabat selalu sehat walafiat, rezekinya berkah melimpah ruah, dan hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik para sahabat, ini dia Doapedia Channel. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah menyebutkan anjuran membaca 4 surah pilihan. Beliau berkata, wa qra' qabla ghurubis syamsi arba'a suwarin minal Qur'an, hiya wasyamsi wadduhaha wal-laili idza yaghsha wal mu'awwidzatain. Bacalah 4 surah ini sebelum terbenam matahari, yaitu surah Wasyamsi, surah Wal-Lail, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Nah, pertanyaannya, apa rahasia keutamaan membaca 4 surah ini sebelum terbenamnya matahari atau di waktu asar menjelang maghrib? Syekh Muhammad Nawawi Al-Batni Al-Jawi dalam kitab Muraqil Ubudiyah ala Syarhil Bidayatil Hidayah, ketika menjelaskan anjuran Imam Al-Ghazali untuk membaca 4 surah ini, beliau menjelaskan pula rahasia keutamaannya. Man qara'a surata wasyamsi wadduhaha razaqahullahul fahmaz zaki wal fatonata fi jami'il asya'i. Siapa saja yang membaca surah Wasyamsi wadduhaha, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya mudah faham,
cerdas dan pintar dalam segala hal. Wa man tala surata wal laili hufidha min hatqis satri. Siapa saja yang membaca surah wal laili, maka dia akan ditutupi kesalahannya dan ditutupi keburukannya. Wa man tala suratal falaki wuqiya minas su'i. Dan siapa saja yang merutinkan membaca surah Al-Falaq, maka dia akan dijaga dari segala hal yang buruk. Wa man tala suratan nasi usima minal balaya wa u'idzu minasyaiton. Dan siapa saja yang membaca surah An-Nas, maka dia akan dijaga dan dilindungi dari tertimpa bencana dan dilindungi dari gangguan setan. Wa man dawama ala qiraatiha kana rizquhu kal matori. Siapa saja yang merutinkan membaca 4 surah ini setiap hari, yaitu surah Wasyamsi, surah Wal-Lail, surah Al-Falaq dan surah An-Nas, maka rezekinya akan deras seperti hujan. Nah, para sahabat, ini dia Doapedia Channel. Demikian dahsyatnya keutamaan merutinkan membaca 4 surah ini. Surah Wasyamsi, surah Wal-Lail, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Siapa saja yang membacanya setiap hari, rutin, waktu membacanya sebelum terbenam matahari, yakni sekitar 15 menit sebelum masuk waktu maghrib, maka Allah akan memberinya kefahaman dan kecerdasan, menutupi kesalahannya dan keburukannya, menjaga dan melindunginya dari segala hal yang buruk, dari segala bahaya dan gangguan setan, dan juga dilindungi dari tertimpa musibah, bencana dan segala penyakit. Dan Allah akan memberikan rezeki yang lancar, berkah, deras seperti turunnya hujan. Demikianlah penjelasan Syekh Muhammad Nawawi Al-Badani Al-Jawi dalam kitab Muraqil Ubudiyah ala Syarhi Bidayatul Hidayah tentang rahasia keutamaan membaca 4 surah ini, yakni surah Wasyamsi, surah Wal-Lail, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Sebagai penutup video kesempatan kali ini, mari kita baca bersama-sama 4 surah ini, surah Wasyamsi, surah Wal-Lail, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى
وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. Demikian para sahabat, semoga dapat kita amalkan, semoga dapat difaham, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.